Jujur ya, dulu aku pikir jadi developer itu butuh gelar IT, hafal semua sintaks, dan duduk 8 jam sehari baca dokumentasi yang isinya bahasa alien semua. Ternyata enggak. Dan di video ini aku mau cerita gimana aku mulai, apa yang actually penting buat dipelajari, dan kenapa sekarang justru waktu terbaik buat mulai. Bahkan kalau kamu belum nulis satu baris kode pun. Kita lagi hidup di momen yang aneh banget di dunia teknologi. Di satu sisi demand developer di Indonesia terus naik, startup butuh orang, UMKM butuh website, perusahaan butuh aplikasi internal, tapi di sisi lain ada yang bilang AI bakal gantiin programmer. Dan aku rasa dua-duanya salah kalau dijadiin alasan buat nggak mulai. Yang benar adalah cara kita ngoding itu udah pasti berubah. Dan yang bisa adaptasi duluan yang akan menang. Masalah terbesar utama orang yang mau mulai jadi developer itu bukan soal nggak bisa coding. Masalahnya adalah nggak tahu harus mulai dari mana. Buka Google langsung overwhelmed. Ada yang bilang belajar Python dulu. Ada yang bilang JavaScript dulu. Ada yang bilang langsung React.js aja bang. Ada yang bilang fokus ke backend dulu. Ada yang bilang lagi cloud computing dulu bang. Akhirnya buka YouTube, scroll 1 jam, nggak ngapa-ngapain. Aku pernah di sini dan ini normal. Jadi ini yang aku pelajari setelah nyemplung langsung. Pertama, pilih satu jalur, bukan semua jalur. Kalau mau jadi web developer, fokusnya cuma 3. HTML, CSS, JavaScript. Itu dulu, titik. Jangan loncat ke framework sebelum paham dasarnya. Bukan karena framework nggak penting, tapi karena tanpa fondasi, ya kamu bakal nyerah di tengah jalan. Kedua, build something, apapun itu. Gak ada yang lebih ngebentuk skill developer selain bikin proyek nyata. Website portofolio sendiri, aplikasi to-do list, kalkulator bodoh-bodohan, nggak masalah. Yang penting kamu ngalamin prosesnya. Error, cari solusi. Fix, error lagi, fix lagi. Karena itu yang 90% kerjaan developer sebenarnya. Ketiga, dan ini sekarang relevan banget, manfaatin AI. Ada istilah yang lagi ramai sekarang, vibe coding. Basically kamu describe apa yang kamu build, AI yang nulis kodenya. Kamu yang ngerti arahnya dan ngecek hasilnya. Ini bukan cheat code. Ini cara developer kerja di dunia modern ini. Tulis kayak Cursor, OpenCode, Cloud Code, GitHub Copilot, atau bahkan ChatGPT biasa. Kalau kamu tahu cara pakainya, dengan benar, produktivitas kamu bisa naik. Yang biasanya butuh seminggu, bisa jadi cuma 2 hari. Tapi, ini penting. Vibe coding bukan berarti kamu nggak perlu ngerti logikanya sama sekali. Kalau kamu zero knowledge, kamu nggak akan bisa ngecek apakah output AI itu benar atau salah. Kamu tetap butuh fondasi yang kuat. Ada satu hal yang sering aku lihat jadi pembunuh terbesar orang yang mau jadi developer. Nunggu sempurna sebelum mulai. Nunggu punya laptop yang lebih bagus. Nunggu ada waktu luang. Nunggu habis wisuda dulu deh. Nunggu nemu tutorial yang paling lengkap dulu deh. Developer itu bukan profesi yang dibuktiin dari teori, tapi dibuktiin dari yang udah kamu build. Perusahaan teknologi sekarang lebih tertarik sama portfolio daripada ijazah. Klien freelance juga udah lebih tertarik sama hasil kerja kamu daripada sertifikat. Jadi mulai dari yang bisa kamu mulai sekarang aja. Gak butuh banyak-banyak kok. Cuma laptop, internet, waktu, dan konsistensi. Kalau kamu lagi di titik pengen mulai tapi belum tahu harus ngapain, itu tandanya kamu udah siap, gak apa-apa. Karena semua developer pernah ada di titik yang sama. Yang beda mereka yang berhasil dan enggak cuma satu. Mereka yang berhasil mulai duluan. Aku akan terus share perjalanan ini dari project yang aku build, tools yang aku pakai, sampai hal-hal kecil yang bikin perbedaan besar dalam proses belajar aku. Kalau konten ini relate buat kamu, tolong tinggalin komentar, kamu lagi di fase apa sekarang? Baru mulai kah? Udah jalan? Atau udah nyerah tapi pengen balik lagi? Jangan lupa subscribe kalau kamu mau ikutin journey aku menuju 17 juta pertama. Dan sampai ketemu di video berikutnya. See you when I see you, para perintis.